Mujaddid Media. Assalamualaikum sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini Mujaddid Media akan mengulas mengenai dua tokoh pahlawan Islam dalam Perang Salib. Perang Salib merupakan peristiwa perang yang sangat penting dalam perjalanan sejarah masyarakat Muslim dan Kristen Eropa. Perang Salib termasuk perang terlama yang memakan waktu kurang lebih 2 abad, dari tahun 1096 sampai 1291 Masehi. Perang Salib dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni agama, politik, sosial, dan ekonomi. Dalam perjalanannya, Perang Salib terbagi menjadi 3 periode, yakni Perang Salib I, Perang Salib II, dan Perang Salib III. Kekuatan utama di balik terjadinya Perang Salib diantaranya dari Kekaisaran Bizantium, Kerajaan Spanyol, Gerakan Salibiyah, blokade negara Salibis, dan penjajahan kolonialisme. Adapun dampak dari Perang Salib I, II, dan III diantaranya dapat disimpulkan dari segi politik, ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan. Dengan dampak inilah, akhirnya masyarakat Eropa mulai mengalami perkembangan pesat dan peradabannya terpengaruhi pula oleh peradaban Islam. Perang Salib terjadi sampai pada akhir abad 13, memberikan pengaruh kuat terhadap Timur dan Barat. Di samping kehancuran fisik, juga meninggalkan perubahan yang positif. Walaupun secara politis, misi Kristen Eropa untuk menguasai dunia Islam gagal, Perang Salib meninggalkan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan Eropa pada masa selanjutnya. Dalam Perang Salib ini juga melahirkan tokoh-tokoh pahlawan Muslim yang legendaris, yakni yang pertama Nuruddin Muhammad Janki. Nama lengkapnya adalah Nuruddin Muhammad bin Janki bin Aksunkur. Nama aslinya adalah Mahmud, dan Nuruddin adalah gelar yang diberikan kepadanya. Nuruddin merupakan sosok yang bertubuh tinggi, berkulit gelap, dan memiliki dahi yang lebar. Perawakannya menyenangkan dan matanya tampak sayu tapi enak untuk dipandang. Nuruddin merupakan anak kedua Imaduddin Janki dan dilahirkan pada hari Ahad tanggal 17 bulan Syawal tahun 511 Hijriah atau bulan Februari tahun 1118 Masehi. Ia telah menyertai ayahnya sejak masih remaja dan meneruskan kepemimpinan ayahnya di Syria setelah kematian ayahnya pada tahun 1146 Masehi. Kemampuan militernya sangat baik dan ia biasa memimpin sendiri pasukannya dalam banyak kesempatan. Ia sangat terampil berkuda dan ketika mengendarainya, ia seakan tak terlihat karena cepatnya. Tentaranya sangat disiplin dan teratur. Hal ini dikarenakan Nuruddin sangat memperhatikan keadaan tentaranya, tingkat kemakmuran, serta perlengkapan yang mereka butuhkan. Nuruddin Mahmud Janki merupakan penguasa pertama di Syria yang melakukan upaya sungguh-sungguh dan sistematik dalam menerapkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat dan para pemimpin negeri itu. Padahal seperti diketahui pada masa Perang Salib I, keadaan masyarakat Muslim tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang ideal. Di masa Imaduddin Janki, ayahnya ini telah berhasil mengalahkan pasukan Salib dalam beberapa lini pertempuran. Setelah ayahnya wafat, Nuruddin Janki memimpin wilayah yang pernah ditaklukkan ayahnya, yakni Aleppo, Edessa, dan Syria. Jatuhnya Edessa mengguncangkan kekuatan Salib di Syria dan mendorong terjadinya Perang Salib II dari tahun 1147 sampai 1148 Masehi. Pada tahun 1154 Masehi, Nuruddin berhasil menyatukan Damaskus ke dalam wilayah kekuasaannya dan berakhir tahun 1160-an. Mesir juga jatuh dalam wilayah kekuasaannya atas peran Asaduddin Sirkuh dan keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi. Nuruddin Muhammad Janki wafat pada tanggal 15 Mei tahun 1174 Masehi di Damaskus. Tokoh yang kedua adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin berasal dari sebuah keluarga suku Kurdi yang memiliki asal-usul mulia dan terhormat. Beliau dilahirkan pada tahun 1137 Masehi di Benteng Tikrit.
sebuah kota tua yang letaknya lebih dekat ke Baghdad daripada ke Mosul. Di antara keajaiban takdir adalah bahwa kelahiran Salahuddin bertepatan dengan keluarnya perintah dari Mujahidun Bahruz, penguasa Baghdad, kepada Najmuddin Ayyub ayahnya dan Asaduddin Sirkuh pamannya agar meninggalkan kota Tikrit. Hal ini dilatar belakangi oleh pembunuhan yang dilakukan oleh pamannya terhadap seorang komandan benteng demi membela kehormatan wanita yang meminta tolong kepadanya. Najmuddin Ayyub sempat merasa pesimis terhadap putranya yang baru lahir. Tersirat di hatinya untuk membunuh anak itu ketika menangis kencang saat mereka keluar meninggalkan kota. Namun hal itu ia urungkan. Ayah dan pamannya akhirnya pindah dari Baghdad menuju Mosul, dan mereka disambut dengan penuh hormat oleh Imaduddin Jangki. Pada masa pemerintahan Nuruddin Jangki, ayahnya diangkat menjadi gubernur Baalbek pada tahun 534 Hijriah. Di masa inilah, dari waktu ke waktu Salahuddin menyaksikan dan seringkali mendengar tentang permusuhan kaum Salibis terhadap negeri-negeri Islam. Selama masih di bawah kepemimpinan ayahnya di Baalbek, Salahuddin telah belajar ilmu-ilmu keislaman dan beragam teknik peperangan, di samping menguasai permainan bola dan kepandaian menaiki kuda. Pribadi Salahuddin Al-Ayyubi menjadi istimewa dengan keseimbangan moral luar biasa yang membantunya dalam mewujudkan berbagai tujuan agung. Di antara sifat itu adalah keberanian, kemurahan hati, kesetiaan, toleransi, santun, adil, pemaaf, kesatria, sangat bergantung kepada Allah, kecintaan kepada jihad, kesabaran, dan kesungguhan menuntut ilmu. Perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi berawal dari Sultan Malik Shah Aleppo yang meminta bantuan pasukan Salib untuk mengalahkan pasukan Salahuddin. Namun pada kenyataannya, pasukan Salahuddinlah yang memenangkan pertempuran. Dari sinilah terbuka jalan lurus bagi tugas dan perjuangan Salahuddin di masa-masa datang hingga ia berhasil mencapai kedudukan sultan. Setelah beberapa wilayah telah ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tibalah saatnya ia memusatkan perhatiannya untuk menyerang Yerusalem, di mana ribuan rakyat muslim dibantai oleh pasukan salib Kristen dengan sadis dan kejam. Setelah sampai di Yerusalem, Salahuddin segera menyampaikan perintah agar pasukan salib Kristen Yerusalem menyerah. Namun perintah tersebut diabaikan hingga terjadilah pengepungan. Dalam kondisi terjepit seperti itu, pasukan salib mulai kehilangan semangat tempur dan memohon kemurahan hati sang sultan. Karena kelembutan hati Salahuddin, akhirnya bangsa Romawi dan Syria Kristen diberi hidup dan diizinkan tinggal di Yerusalem dengan hak-hak warga negara secara penuh. Selain itu, Salahuddin juga membina ikatan persaudaraan antara warga Kristen dengan warga Muslim dengan memberikan hak-hak orang Kristen sama dengan hak-hak warga Muslimin di Yerusalem. Mendengar jatuhnya Yerusalem di tangan Salahuddin membuat keprihatinan besar di kalangan tokoh-tokoh Kristen. Seluruh penguasa negeri di Eropa mencoba membendung kekuatan untuk mengadakan gerakan perang salib kembali. Di bawah kepemimpinan Kaisar Jerman, Kaisar Prancis, dan Raja Inggris, dikerahkanlah seluruh pasukan baik dari darat maupun laut. Mereka berkumpul di Tir menuju Akka. Mengetahui hal itu, Salahuddin Al-Ayyubi segera menyusun strategi dan memutuskan untuk berperang menyelamatkan wilayahnya setelah pasukan salib tiba. Pada 14 September tahun 1189 Masehi, Salahuddin terdesak oleh pasukan salib. Namun keponakannya yang bernama Taqiyuddin berhasil mengusir pasukan salib dari posisinya dan mengembalikan hubungan dengan Akka. Keberhasilan Salahuddin secara militer dan perluasan wilayah jauh lebih besar dibandingkan Nuruddin Jangki. Walaupun demikian, ia tidak mungkin melakukan semua itu tanpa bantuan Nuruddin Jangki sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.